Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita senantiasa masuk ke hadirat Tuhan. Kami undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat pujian kita bersama-sama. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindungan, keselamatanku. Katakan hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Yesus, Engkau Allah kekuatan. Kami bersyukur. Benar Tuhan. Kami merasakan ketenangan yang ada pada Engkau Tuhan. Apabila kami dekat kepada Engkau. Sepanjang hidup, terima kasih. Hanya dekat Engkau saja. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, inilah menjadi pernyataan hati kami Tuhan akan Engkau. Bahwa perasaan tenang dalam kehidupan kami Tuhan, apabila kami dekat kepada Engkau ya Bapa. Juga bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan sepanjang hari ini ya Bapa. Kami sudah merasakan begitu luar biasa Tuhan. Pagi yang indah ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur yang mana Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan. Untuk kami boleh datang kepada Engkau, untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, lewat ibadah kami ini Tuhan, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah ibadah yang kami kerjakan pada pagi ini Tuhan, boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Demikian kiranya Engkau Allah berkenan mengampuni setiap dosa kami Tuhan, kesalahan kami. Biarlah pagi ini kami boleh benar-benar layak dan berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan ibadah kami pada pagi ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini Bapa, kami boleh membawa sukacita dan anugerah yang terbesar dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jalan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, dipersilakan duduk. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa akan datang masa kesukaran saudara. Dan itu benar-benar terjadi pada saat ini saudara. Tapi siapa yang mau mengantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah celaka. Dia akan selalu mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidupnya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari kita tetap gandol Gusti. Haleluya. Haleluya.
Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Amin. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Haleluya. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Kula amung kacana marabakal cilaka nyanyi kuriku mulia selawenya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Sabadina pulang ke Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Amin. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Kula amung pracaya marabakal cilaka nyanyi uripku mulia selawenya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Sabadina pulang ke Gandol Gusti. Mari Bapak Ibu kami undang berdiri bersama-sama. Mari kita Gandol Gusti. Gandol Gusti. Haleluya. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Amin. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Kula amun pracaya marabakal cilaka nanging uripku mulia selawenya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Sabadina pulang ke Gandol Sekali lagi, mari kita tetap Gandol Gusti. Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Haleluya. Sabadina Rina Wari Gandol Gusti. Kula amun pracaya marabakal cilaka nanging uripku mulia selawenya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Sabadina pulang ke Gandol Gusti. Kula amun pracaya marabakal cilaka nanging uripku mulia selawenya. Hatiku ayam tenang, hatiku rasa senang. Sabadina pulang ke Gandol Gusti. Sabadina pulang ke Gandol Gusti. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dipersilakan untuk haleluya Tuhan saudara. Kalau kita mau apabila kehidupan kita benar-benar mau mengantungkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia Allah jalan kebenaran dan hidup. Dia senantiasa memberikan keselamatan sepenuhnya kepada kita saudara.
Haleluya. Mari jangan pernah kita senantiasa tinggalkan Tuhan. Mari kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dia adalah jalan kebenaran. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus namanya. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus namanya. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Dia. Haleluya. Kembali kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita pujikan yang meriah. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Kehidupan itulah Yesus namanya. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Kehidupan itulah Yesus namanya. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Glory bagi Dia. Sekali lagi kita pujikan. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan amin. Ku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Dia. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory bagi Dia. Ada keselamatan kekal. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Dipersilakan duduk. Langsung saja kur kaum ibu. Kami undang maju ke depan.
Haleluya, pujian sangat indah saudara. Firman Tuhan mengatakan mengucaplah syukur dalam segala hal. Tuhan senantiasa turut bekerja, Tuhan memberkati. Haleluya, sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian kita seperti bermimpi. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar dan Tuhan, marilah kita bersuka. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang Tuhan, marilah kita bersuka. Yang menabur dengan air mata, dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan kita, perkara besar yang Tuhan, marilah kita bersuka. Bapak Ibu kami undang berdiri bersama-sama. Haleluya. Yang menabur dengan air mata, dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata, dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak, sambil membawa berkasnya. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Mana sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kehidupan orang tidak terlepas dari namanya problem masalah saudara. Tapi satu hal yang kita tahu saudara. Dia Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita saudara. Dia akan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin pada saat ini persoalan ada di dalam kehidupan kita, saya katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Kita tahu mujizat Tuhan masih ada bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita bersama. Tuhan tak pernah menjanjikan langit selalu biru. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
keadaan sekarang ini saudara. Mari kita terus maju kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Dan kami minta Ibu Kristiana menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu kami berikan pada hamba. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memberkati pujian kami. Kami bersyukur kepadamu, kami percaya Engkau Allah yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami dengan mujizat-Mu yang masih ada sampai hari ini. Kami bersyukur kepadamu, biar pujian yang kami naikkan boleh bau dupa harum di hadirat Engkau. Bapa, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu, berkati hati kami, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, tapi kami boleh melakukan dari hari ke hari. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Roh-Mu sendiri yang boleh berbicara melalui lidah hamba-Mu. Pertengahan ibadah kami hingga akhirnya, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan.
Tuhan pada pagi hari ini. Ya, menjadi doa kita bersama seperti pujian dari Ibu Maria, ya, Ibu senior, beri hatiku selalu untuk bersyukur. Ya, itu menjadi doa kita bersama kepada Tuhan, supaya kita memiliki hati yang selalu bersyukur, kehidupan yang selalu bersyukur, kehidupan yang selalu berterima kasih kepada Tuhan, dan itu juga yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Melanjutkan pembahasan kita mengenai keadaan manusia pada akhir zaman. Kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Timotius 3 ayat yang kedua. Saudara bisa melihat di LCD juga, kalau tidak terlalu kecil dan bisa dibaca. Kita baca bagian yang saya tandai warna merah. Ya. 1, 2, 3. Tidak tahu berterima kasih. Ya, tidak tahu berterima kasih. Kita melihat dahulu latar belakangnya, bahwa segala sumber atau pusat dari bagian-bagian yang telah kita bahas, sampai pada poin tidak tahu berterima kasih, ini adalah penyebabnya, yaitu mencintai dirinya sendiri. Ya, saudara bisa membaca ayat yang kedua pada bagian awal, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi segala sumber, segala pusatnya yaitu kehidupan yang egosentris dan egoisme. Dan hidup yang egosentris dan egoisme ini menghasilkan kehidupan yang merusak. Atau menghasilkan kehidupan yang tidak baik. Maka dari kehidupan yang mencintai diri sendiri ini disebutkan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, dan pada bagian hari ini tidak tahu berterima kasih. Ya. Kita juga sering mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari suatu ucapan seperti ini ya. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi tidak tahu berterima kasih. Minimalah ucapkanlah terima kasih. Kita sering mendengar hal ini. Atau begini, oh begitu juga ya perlakuanmu terhadapku. Memang orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita sering mendengar ucapan ini, baik dalam keadaan sehari-hari kita, di lingkungan kita masing-masing, dalam pekerjaan, dalam sekolah, ataupun dalam sinetron. Kita sering mendengar hal ini. Maupun ucapan-ucapan lain yang senada dengan itu. Kalau kita perhatikan, oh sudah ditolong, oh begitu ya perlakuanmu terhadapku, sudah dibantu, sudah diberikan solusi, sudah diberikan jalan keluar, tetapi tidak berterima kasih. Ini adalah kaitan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Sebab kita ini manusia disebut makhluk sosial, perlu manusia yang lain untuk berinteraksi. Maka dari itu pagi hari ini saya dan saudara belajar melalui firman Allah untuk selalu mengucapkan terima kasih dalam segala hal. Bukan saat kita diberi, saat kita menerima sesuatu yang baik saja kita berterima kasih, atau mendapat perlakuan yang baik kita berterima kasih, tetapi dalam keadaan yang tidak baik pun, keadaan yang tidak menguntungkan pun, keadaan yang mungkin membuat kita kecewa, sakit hati, marah, dan lain sebagainya, kita mau tetap berkata terima kasih. Sebab itu menimbulkan suatu efek yang positif, suatu daya yang baik untuk diri kita membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Dan kita terhindar dari kehidupan yang egosentris dan egoisme. Karena terima kasih itu ada kekuatan yang bisa dihasilkan, yang bisa berdampak
bagi diri kita maupun bagi orang lain. Namun kata ini saudara, tidak tahu berterima kasih itu diterjemahkan dengan unthankful, ya, unthankful, bacanya apa itu Mbak Ria? Ya, unthankful. Lebih menekankan tidak tahu bersyukur. Nah, kalau kita berbicara tentang tidak tahu bersyukur atau tidak bersyukur, itu kaitannya bukan hanya antara satu orang dengan orang lain. Melainkan ketika kita tidak bersyukur, itu berkaitan dengan diri sendiri, orang lain, dan terkhusus terhadap Tuhan. Ya, kita sering mempermasalahkan hubungan dengan orang lain. Oh, kamu tidak tahu berterima kasih ya. Sudah saya tolong, sudah saya bantu, sudah saya sebutkan tadi di atas. Tetapi seringkali kita tidak mengingat ketika kita tidak tahu berterima kasih, jangan lupa kita juga punya hubungan dengan Tuhan. Berkaitan dengan diri sendiri, saat saya dan saudara tidak bersyukur terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita membuat suatu masalah untuk diri kita sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan juga. Jadi diri kita sendiri yang ada sesuatu dalam hidup ini yang harus kita selesaikan. Karena ketika kita tidak bersyukur, berarti problem itu ada dalam diri kita sendiri. Baru kita juga menyangkut orang lain, terlebih lagi ketika kita tidak bersyukur atas hidup ini, atas kehidupan yang penuh anugerah ini, maka kita juga berhubungan dengan Tuhan. Lebih dari itu, lebih dari sekedar hubungan dengan sesama manusia. Dan ayat ini mengandung arti seperti ini ya, unthankful itu artinya tidak tahu rasa terima kasih itu untuk sesama orang dan Tuhan. Kemudian berbicara juga tentang hal yang menyusahkan. Itu untuk suatu tugas. Kadang-kadang kan kita nggak berterima kasih. Dipercayakan banyak hal, dipercayakan ini, itu, ini sebagainya oleh bos kita, oleh pimpinan kita. Karena mereka melihat engkau mampu mengerjakannya, tetapi diri kita menganggap itu sebagai tugas yang menyusahkan. Maunya yang instan, maunya yang simple, maunya yang mudah. Padahal ketika kepercayaan datang bertubi-tubi kepada kita dalam segala aspek hidup kita, kalau kita menganggap itu sebagai tugas yang menyusahkan, tugas yang sulit, tugas yang memberatkan, tugas yang membawa beban, maka itu kita juga tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Kemudian juga berbicara tentang hal yang tidak dihargai untuk sebuah tindakan. Ada kalanya segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan semaksimal mungkin dengan tenaga, kekuatan, pikiran, kemampuan kita, enggak dihargai. Enggak ada ucapan terima kasih yang kita terima dari segala jerih lelah kita. Tetapi kalau kita bersyukur, berterima kasih, segala jerih lelah yang kita lakukan baik untuk manusia, untuk dunia maupun untuk Tuhan, walaupun tidak ada ucapan terima kasih yang kita terima, kita akan tetap melakukan. Karena apa? Karena rasa syukur itu lebih besar menguasai hidup kita. Daripada kita unthankful, tidak berterima kasih, tidak tahu bersyukur untuk hal yang tidak terima penghargaan. Karena kecenderungan kita, saya dan saudara itu maunya ada timbal balik ya.
Ya minimal lah terima kasih gitu loh atas apa yang kukerjakan. Tapi bagaimana kalau kita tidak terima hal itu dari apa yang kita kerjakan? Baik dalam pelayanan, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan sekolah, wis kerja sorong, wis berusaha mati-matian memberi yang terbaik. Nggak ada penghargaan, nggak ada dihargai atau ucapan terima kasihlah yang kuterima. Nah, bagaimana respon kita apabila kita menerima keadaan seperti ini? Apakah kita bersungut-sungut, wis berhenti aja, wis mandek aja, wis tidak lagi menunjukkan potensi, wis sudahlah cukup sampai di sini saja. Toh nyatanya yang nggak dihargai, nggak dihormati, nggak diapa-apakan kok. Jadi kita kecewa. Nah, berarti itu unthankful, rasa tidak terima kasih itu jauh lebih berkuasa dalam hidup kita daripada ucapan syukur, daripada bersyukurnya. Kalau kita dikuasai dengan kehidupan yang selalu berterima kasih, selalu bersyukur, orang mau menghargai, orang mau melupakan, orang mau memberikan terima kasih, dia tetap punya prinsip melakukan segala yang dia patut lakukan dengan sebaik-baiknya. Yusuf itu dilupakan 2 tahun. Setelah menerjemahkan mimpi juru minuman roti dan juru minuman anggur raja. Tapi selama 2 tahun dia mendekam di penjara. Walaupun dia dilupakan, apakah Yusuf tahu dia dilupakan? Tahu. Tapi dia tetap mengerjakan tugas yang dipercayakan kepala penjara terhadap dia. Dia enggak mundur. Dia enggak kecewa. Tetap pada apa yang Tuhan beri kemampuan kepada dia, dia lakukan. Sampai satu kali kelak, jerih payah Yusuf membuahkan hasil. Saya percaya sampai satu kali kelak pun, jerih payah kita apapun itu bentuknya, baik untuk pekerjaan di dunia yang kita geluti, yang kita tekuni, maupun pekerjaan bagi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan, usaha, perbuatan kita, korban kita, pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak mendapatkan penghargaan dari manusia, dari pimpinan, dari siapapun yang secara fisik nyata, pasti satu kali kelak akan membuahkan hasil. Karena Yusuf pun bekerja tidak melihat keadaannya, tidak melihat posisinya, tidak melihat siapa yang memimpin, tetapi dia tetap fokus pada rencana Tuhan. Sampai akhirnya membuahkan hasil. Saya percaya apa yang saudara kerjakan, walaupun pekerjaanmu, pelayananmu, hidupmu tidak mendapatkan penghargaan, pujian, sanjungan, tetapi ketika saya dan saudara tetap melakukannya dengan setia, dengan tekun, satu kali kelak akan membuahkan hasil. Engkau diberkati dan Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin, saudara. Dan mari kita melihat contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kita belajar ini bukan mencontoh mereka, kalau kita nyontoh mereka saja supaya tidak berterima kasih, tetapi menjadi suatu pelajaran dan peringatan bagi kita bersama. Memetik suatu hasil yang indah dalam suatu perkara yang ada. Kita buka dalam Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14. Ya, kitab Bilangan ini adalah kitab yang mencatat lebih besar tentang persungutan dan pemberontakan umat Israel. Dan dalam kitab Bilangan ini diputuskanlah segala keputusan Tuhan atas umat Israel. Ya. Dari kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dari segala yang dilakukan bangsa Israel
dari keluar dari tanah Mesir sampai menjelang tanah perjanjian, yaitu dalam kitab Bilangan, ada keputusan Tuhan yang ditetapkan untuk bangsa Israel. Dan mari kita lihat ayat yang ke-11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Dan perikop pada pasal ini ialah pemberontakan umat Israel dengan latar belakang 12 pengintai. 10 pengintai membawa kabar yang tidak baik. Ya, Alkitab menyebutkan sebagai kabar busuk. Dan 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb membawa berita yang semangat bahwa janji Tuhan untuk menepati tanah perjanjian itu pasti terjadi. Namun kita lihat dan kita dapat menarik suatu pelajaran ya saudara, bahwa berita yang negatif itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada berita yang positif. 2 orang membawa berita positif, 10 orang membawa berita negatif. Ya, masyarakat Israel pada umumnya lebih percaya pada pemberitaan yang negatif. Dan ini menjadi kewaspadaan saya dan saudara hari-hari ini saudara ya. Berita negatif yang luar biasa. Apalagi masalah minyak goreng ya saudara. Tapi ternyata bukan hanya di Indonesia ya, di luar negeri. Ya, di Jerman, pemuda waktu saya praktek di Bojonegoro, sekolah di Jerman, ya tulis harga 1 liter minyak sama 32.000. 1,89 euro. Di Australia minyak 2 liter 24,20 dolar. Dolar Singapura, Anda tahu 1 dolar Singapura berapa? Semua mahal. Apakah ada pengaruh invasi Rusia ke Ukraina? Tidak tahu, namun seperti itulah keadaannya di dunia ini. Dan itu dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa secupak gandum sedinar harganya. Jadi semakin hari semakin mahal. Selain manusia semakin bertambah-tambah, ladang semakin berkurang. Jadi masalah-masalah, kita lihat berita-berita, waduh luar biasa. Terjadi panik buying ya, pembelian secara besar-besaran. Sedangkan ada kelompok-kelompok tertentu yang menimbun minyak berjuta-juta liter. Jadi antara penimbun kelompok tertentu dan penimbun panik buying. Bahkan sudah ketahuan banyak yang membeli banyak disimpan. Bukan dipakai, alasannya untuk dipakai tapi disimpan. Dan ketika langka harga tinggi dijual. Itu kan sama dengan gak menolong. Dan kita perhatikan berita-berita hari ini. Dan salah satu problem terbesar bangsa Israel itu adalah bersungut-sungut. Mereka memberontak kepada Tuhan, gak mau Tuhan kami masuk ke tanah perjanjian. Dan benar apa yang menjadi perkataan mereka itu adalah hasil yang mereka dapatkan sesuai dengan keputusan Tuhan. Coba kita baca ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat.
Banyak mujizat, banyak kemuliaan, banyak pertolongan Tuhan, banyak pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel. Namun problem yang tidak pernah diselesaikan oleh bangsa Israel sendiri ialah bersungut-sungut. Ya, bersungut-sungut ini bahasa Jawanya grundel. Apa-apa dibikin grundel. Dan problemnya bangsa Israel dalam persungutan ini perihal hal-hal jasmani. Dan yang sebagian besar yang saya pelajari itu perihal makan dan minum. Gak ada daging, gak ada roti, gak ada makanan yang enak, hanya bawang pri, bawang putih. Ini makanan bergizi dan makanan model apa? Ada mana lagi setiap hari, mana blenger. Wis ditolong Tuhan, disediakan air minum yang melimpah, pohon korma yang menyegarkan, berjalan lagi, nggak ada air, bersungut-sungut. Gimana ini Tuhan pelihara kami apa enggak? Enak di Mesir aja, walaupun jadi budak dalam tekanan, tapi ada kuali besar berisi daging. Enak. Daripada kami harus mati di padang gurun, untung Tuhan gak jawab, lah apa awakmu dulu kok berteriak-teriak minta tolong. Tuhan sediakan, oke aku dengar. Dicukupkan lagi, disediakan. Datang lagi perkara yang mereka lewati, bersungut-sungut lagi. Sampai akhirnya pada titik itu. Dan Tuhan berkata, yang sudah 10 kali Tuhan menghitung. Jadi pelajarannya, segala persungutan kita, segala kenggerundelan kita terhadap apapun, Tuhan hitung. Tapi sebenarnya orang yang hidup dalam zaman kasih karunia tidak lagi lebih besar persungutannya, harus lebih besar dari ucapan syukur. Yang sudah 10 kali menista aku, tidak berhak untuk melihat tanah. Dan kita baca ayat yang ke-27. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Jadi saat saya dan saudara ini bersungut-sungut, ngeluh, grundel terhadap segala sesuatu. Sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar grundel, sebentar-sebentar ngeluh, sebentar-sebentar grundel. Tuhan dengar persungutan kita. Dan kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, ternyata persungutan ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, bahkan sampai sekarang. Zaman Yesus pun, ketika Yesus makan dengan orang berdosa, orang bersungut-sungut, lihat itu. Dia makan dengan orang berdosa. Ketika Yesus nggak berkumpul dengan orang berdosa, di mana itu kasihnya? Katanya dia kasih, kok nggak mau menyelamatkan orang berdosa? Sebenarnya ini juga terjadi dalam hidup kita. Kita melakukan yang benar. Lihat itu, dia sedang cari muka pada bosnya. Oh, dia sedang mencari perhatian, penilaian yang baik. Terus ketika selesai mengerjakan semuanya dengan penuh tanggung jawab, oh dasar bermalas-malasan, pekerjaannya malas. Yang seperti itu saudara. Jadi persungutan itu sesuatu hal, ya kalau saya menyebutnya sebagai suatu penyakit yang harus diselesaikan. Maka saya sebut problem terbesar bangsa Israel itu adalah persungutan. Dan itu didengar oleh Tuhan. Mari kita belajar, memang kita tidak bisa instan langsung menjadi manusia yang bersyukur. Tapi dengan belajar untuk selalu bersyukur, untuk tidak bersungut-sungut. Tuhan ampuni aku tadi bersyukur. Oh ampuni Tuhan aku tadi senggerudel. Jadi itu akan membimbing kita semakin baik dan semakin berterima kasih. Dan akibat dari segala
kesetiaan mereka, persungutan mereka ayat 28 sampai seterusnya. Mereka kehilangan berkat tanah berjanji. Dan kita sebagai orang yang hidup dalam zaman kasih karunia, berkat tanah perjanjian yang samawi itu telah kita miliki saat kita hidup di bumi, yaitu surga yang mulia. Kita telah memiliki saat kita percaya kepada Yesus. Tak henti-hentinya Yesus dalam pelayanannya, tak henti-hentinya para rasul dalam pelayanannya di zaman perjanjian baru. Tetap menekankan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biar apa yang keluar dari lidah bibir mulut kita itu ucapan bibir yang penuh syukur. Maka dari itu saya dan saudara perlu belajar dari hari ke hari. Kita tidak mau kehilangan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan. Karena kita melakukan persungutan, tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu contoh bangsa Israel, Paulus katakan semuanya itu ditulis menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita yang hidup zaman sekarang ini tidak mencontoh mereka. Melainkan mengambil suatu pelajaran yang indah bahwa Tuhan itu mengasihi saya dan saudara. Sudah banyak sekali pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Sudah banyak berkat, sudah banyak promosi, sudah banyak pengangkatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sudah banyak pemeliharaan Tuhan, makan, minum, berpakaian, kesehatan. Maka dari itu Bapak Misono kalau berdoa, sesungguhnya Tuhan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur. Memang benar. Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Karena Tuhan semua sudah kerjakan bagi kita. Ada di sini yang setiap hari tidak makan, Bapak Ibu. Ada di sini yang setiap hari tidak minum karena sulit mendapatkan minum. Ada di sini yang lemah karena keadaan dunia, ya tentunya ada. Namun bukan menjadikan diri kita terus dalam kelemahan. Ada di sini yang tidak punya baju, saudara. Coba kita perhatikan banyak di luar sana. Kesulitan makan, yang kesulitan minum, yang kesulitan mendapatkan baju. Kita punya baju bersyukur, kita masih bisa makan bersyukur. Ada banyak mereka karena kesulitan ekonomi harus mengais-ngais makanan di tempat sampah. Makanan yang sudah busuk, yang sudah basi, mereka makan hanya untuk menyambung hidup. Dan kalau Tuhan pelihara kita sedemikian rupa sampai saat ini, hendaklah kita terus belajar untuk bersyukur. Kita masih bisa bekerja mencari nafkah. Mungkin gaji tidak penuh karena pandemi seperti ini, tapi kita masih terima. Bagaimana dengan mereka yang di PHK? Bahkan membangun usaha diri sendiri begitu sulit. Bagaimana mereka yang berteriak mencari pekerjaan? Dan Tuhan masih pelihara kita dengan keuangan yang cukup. Artinya cukup untuk beli mobil, ya, cukup beli rumah. Artinya cukup untuk menyekolahkan anak-anak masih bisa. Cukup untuk makan minum sehari-hari masih bisa. Cukup untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Jemaat Tuhan di sini luar biasa. Memang fakta luar biasa. Masa pandemi kita mengalami kerusakan LCD, mengalami kerusakan TV, korban Natal. Jemaat masih memberi di masa-masa pandemi. Bukankah itu bukti
pemeliharaan Tuhan. Kita masih bisa sehat, masih bisa beribadah. Ada jemaat-jemaat yang sudah dipanggil Tuhan di masa pandemi, namun mereka tetap setia beribadah. Itu bukankah sesuatu hal yang harus kita syukuri, yang harus kita nikmati. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Kita mau tambah bersyukur, kita mau kurangi bersyukur. Kita tambah bersyukur, kita kurangi bersyukur. Sama-sama belajar. Waduh, kalau aku bersungut, no problem. Artinya, ayo bangkit, oh yo, sadar. Bangsa Israel nggak pernah sadar, saudara. Teguran model apapun nggak pernah sadar. Sampai Tuhan, pokoknya sampai sing 10 orang menista aku, ya mohon maaf ya, nggak oleh mlebu wis. Padahal berkali-kali Tuhan nyatakan mujizat kemuliaan. Nah kita pun juga sama toh. Kita mengalami mujizat Tuhan. Amin. Kita mengalami kemuliaan Tuhan sampai hari ini. Kita mau bersyukur atas. Makanya pemazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ingatlah segala perbuatannya yang ajaib dan janganlah lupakan segala kebaikan. Ketika kita mengingat, tidak melupakan kasih setia kebaikan Tuhan, maka ketika ada situasi yang berat, yang menuntut kita akan bersyukur, namun kita ingat, kebaikan Tuhan lebih besar dari apa yang kasih setia Tuhan lebih besar dari apa yang kualami hari-hari ini. Maka itu akan mengalihkan posisi kita dari persungutan menuju kepada ucapan syukur. Puji Tuhan. Kita lihat contoh yang kedua dalam Lukas pasal yang ke-17. Ya, hari Kamis sudah disampaikan oleh Bapak Oni perihal ini, namun dari sisi yang lain. Kita juga akan melihat ini juga dari sisi yang lain. Tidak ada perbedaan, tidak ada mana yang benar, mana yang salah, semuanya benar, namun dari sudut pandang yang berbeda, berdasarkan pengertian dari Roh Kudus. Ya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Ke-10 orang kusta. Kita baca ayat yang ke-14, lalu ia memandang mereka, Lukas 17 ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, disebutkan bahwa orang kusta ini berdiri agak jauh, pada ayat yang ke-12. Disebut berdiri agak jauh karena dalam hukum Musa orang yang kena kusta itu harus berada di rumah pengasingan. Ya, Bapak Oni menyebutkan sebagai isolasi, ruang isolasi. Rumah pengasingan yang jauh dari perkemahan, ya, bait suci, tempat orang Israel beribadah. Dan ke-10 orang kusta ini ternyata walaupun dia dalam rumah pengasingan, dia mampu melihat Yesus. Ketika Yesus lewat dalam perjalanannya, mereka melihat. Yesus nggak pernah bertemu dengan orang kusta ini. Dan orang kusta ini tidak pernah bertemu dengan Yesus. Tapi kenapa mereka dalam rumah pengasingan kok kenal Yesus? Dan yang lewat itu Yesus. Ada dua pengertian. Yang pertama ya karena ada orang yang pernah menceritakan. Tapi ada pengertian juga bahwa mereka yang kena kusta ini tidak dipungkiri adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi tahu betul kapan itu Mesias datang. Berdasarkan kitab Taurat mereka. Tapi kita nggak bahas itu ya. Itu sebagai pengetahuan. Dan Yesus berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Dan sekarang kita akan belajar tentang hukum kusta. Kita kembali kepada Imamat 13. Kita lihat hukum orang yang kena kusta. Imamat 13. Imamat 13 ayat 2 sampai 5. Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Sampai di sini saja kita sudah mengerti. Ketika orang yang sakit kusta atau ada gejala kusta, mereka dibawa dan imam melakukan pemeriksaan. Oh ya, ini kusta, kamu najis di rumah pengasingan. Selama di rumah pengasingan, imam itu datang. Harun waktu itu imam besar dan anak-anaknya juga membantu. Jadi selama di pengasingan, imam akan datang ngeceki terus. Oh, masih kusta, engkau masih najis. Jadi dicek. Imam yang melakukan pemeriksaan. Dan Imamat 14 ayat 2, sebaliknya ya, baliknya. 14 ayat 2. Saat sakit, imam yang memeriksa. Tetapi kalau sudah tahir bagaimana? Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya, ia harus dibawa kepada imam. Jadi ketika sakit imam ada gejala dibawa ke imam, imam menyatakan, oh ya kamu positif kusta. Tinggal di rumah pengasingan. Selama di rumah pengasingan, imam yang memeriksa. Tetapi ketika pentahiran, orang kusta harus dibawa kepada imam lagi. Pertanyaannya, siapa yang membawa? Gak ada kejelasan. Siapa yang membawa? Harus dibawa siapa? Sebab dia najis, gak boleh bergaul, terasing. Jadi kita melihat orang yang kena kusta pada zaman dulu itu kasihan sekali. Benar-benar sendirian. Dan ketika menjadi tahir, imam gak meriksa, tetapi mereka harus membawa korban untuk pentahiran, korban pentahiran. Mereka bawa kepada imam, terus imam meriksa, oh kamu masih najis, masih ada kusta. Korban pentahirannya batal. Demikian seterusnya sampai dinyatakan tahir. Tetapi kita kembali kepada Lukas. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Ya, kalau dalam yang lain membawa persembahan Musa. Kalau nggak salah itu dalam Injil Matius atau apa dituliskan seperti itu ya. Kamu pergi ke imam-imam dan bawalah korban yang diperintahkan Musa. Padahal mereka dalam keadaan sakit. Suruh pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Mereka bisa membantah. Oh enggak, aku masih najis kok. Tapi mereka taat. Dan ketika dalam perjalanannya semua mengalami mujizat pentahiran. Dan ayat yang ke-15 dan yang ke-16, ketika semua mengalami mujizat pentahiran, ada satu yang sadar. Bahwa dia telah sembuh. Dan kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Coba kita baca ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Kita garis bawahi kata melihat.
Melihat ini dalam terjemahan asli ialah mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan tentang ini. Jadi ketika dia melihat, oh tahir. Tidak sekedar tahir sampai kepada imam-imam, tetapi dia mengetahui dengan pasti apa yang harus kulakukan tentang ini. Tentang aku sudah tahir ini, kemudian apa yang harus kulakukan. Ketika aku sudah ditolong ini dan melihat pertolongan Tuhan dalam 1 orang kusta dari 10 orang kusta ini, dia sadar, aku tahu dengan pasti apa yang harus segera kulakukan tentang pentahiran ini. Kemudian arti berikutnya, melihat, ya kata melihat bukan hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan pemikiran. Dan siap untuk melakukan segala sesuatu. Jadi ketika dia melihat, aku tahir. Jadi aku harus bersiap-siap untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya memang harus aku lakukan. Dan mereka yang lain melihat, oh aku tahir, terus ke imam. Atau bisa pulang dan lain sebagainya. Tapi 1 orang ini punya kesadaran, punya pengertian. Hal ini telah aku terima. Dan apa yang aku harus lakukan setelah aku melihat hal ini? Dia kembali. Jadi bukan hanya sembuh, stop sampai begitu, tetapi dari mujizat kesembuhan yang dia terima, dia berpikir, apa yang harus kulakukan saat aku telah disembuhkan? Saat aku telah ditahirkan ini apa yang harus segera aku lakukan? Dan dia bersiap untuk melakukan segala sesuatu. Dan persiapannya dia tunjukkan kembali kepada Yesus. Dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Pertama-tama saat dia sakit, dia mengeluarkan suara nyaring dalam Imamat 13. Najis, najis, aku najis. Ketika dia kembali setelah sembuh, dia memuliakan Allah. Puji Tuhan, haleluya. Sujud menyembah di depan kaki Yesus. Dan ayat 17 sampai 18, Yesus memberikan pelajaran buat kita, orang-orang yang sekarang ini. Adakah saya dan saudara suatu kesadaran dari kita untuk kembali kepada Allah? Adakah dalam diri kita suatu pengertian untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah? Sehingga Yesus berkata, loh, bukankah 10 tadi semua sembuh? Di mana yang 9? Kalau seorang dari yang kusta ini melihat, dia ada kesadaran, dia ada pengertian, dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dia memuliakan. Bukankah sekarang sama-sama kita telah ditahirkan dari segala dosa? Berapa banyak yang ada kesadaran dan pengertian untuk selalu memuliakan? Sama-sama kita telah alami mujizat, kesembuhan, pemulihan, keberkatan Allah yang melimpah, dan segala kepertolongan, kebajikan, kemurahan Allah kita terima. Berapa banyak di antara saya dan saudara kembali ada kesadaran dan pengertian untuk bersyukur, untuk sujud menyembah dan memuliakan Allah. Ada berapa banyak yang kita memuji Tuhan di saat semuanya Tuhan sudah tolong. Biar itu selalu ada dalam hidup saya dan saudara, suatu kesadaran dan pengertian untuk kembali kepada Allah atas segala perbuatan yang Yesus kerjakan untuk saya dan saudara. Kadang-kala kita ketika
alami beban berat, Tuhan tolong, Tuhan beri kelegaan, keleluasan. Lupa. Makanya banyak hamba Tuhan juga berkata, makanya Tuhan itu kasih ujian, senang kasih ujian, senang kasih pencobaan, supaya anak-anaknya datang kepada Dia. Bukankah memang seperti itu, saudara? Ketika ada tantangan yang berat, kita cenderung untuk dekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan beri kelegaan, kita lupa. Tapi Tuhan rindu pagi hari ini kita jemaat Tuhan di GPD Tunggul Permanu bukan seperti 9 orang kusta yang telah ditahirkan. Namun tidak kembali kepada Allah. Tapi kita mau menjadi sama seperti 1 orang yang telah ditahirkan ini. Dan kembali kepada Allah. Apapun yang kita alami, semua berkat yang Tuhan berikan, biarlah itu memacu saya dan saudara untuk tetap terus kembali kepada Allah. Memuliakan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Dan terus sujud menyembah di depan kaki Yesus. Dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Ayat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Petrus 2 ayat 3 dan yang keempat. 1, 2, 3. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Sampai di sini. Petrus mengutip perkataan pemazmur, kecaplah dan lihatlah, ya Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah segala kebaikan Tuhan. Jadi apabila saya dan saudara benar-benar, ini benar-benar loh ya. Benar-benar artinya sadar dan ada pengertian bahwa aku telah mengecap kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan, bahkan aku melihat secara visual mujizat pertolongan dan kemuliaan Tuhan, bahkan perkara-perkara yang di luar logika pun Tuhan bereskan, Tuhan berkati. Ketika kita telah mengecap hal itu, dan datanglah kepada. Bukan membanggakan jasa kita, tetapi justru kita datang kepadanya, batu yang hidup. Yesus. Kita bukan menjadi golongan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur, melainkan kita menjadi golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan. Jangan sampai keadaan manusia yang seperti ini ada dalam kita. Itu menjadi doa kita, menjadi doa beriku hati yang selalu bersyukur. Karena rencanamu indah. Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat. Menjadi jemaat-jemaat yang penuh ucapan syukur. Terima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian yang telah kita semua bisa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Haleluya, puji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Amin. Terima kasih Yesus untuk
Sampai hari ini kita tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Terima. Sampai detik ini kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Sampai detik ini kita tetap mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Kau beri setiap hari ini. Haleluya. Tuhan adakan kami bersyukur. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang kita alami dalam hidup ini. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Angkat tangan kita bersama-sama, kita berterima kasih kepada Dia. Terima kasih Yesusku. Oh haleluya. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Saya rindu setiap pria nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang. Kaum wanita, pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Setiap wanita angkat pujian ini. Haleluya. Setiap pria kita menyembah Tuhan, bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Gaya Kau beri. Kita datang kembali kepada Allah untuk bersyukur, untuk memuliakan Dia. Haleluya. Syukur Ibu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Oh haleluya. Tuhan adakan syukur setiap hari ini. Tuhan adakan setiap hari ini. Diadakan hari ini untuk berkati kita. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Oh terima kasih banyak Yesus. Terima kasih. Terima kasih banyak Roh Kudus atas segala kasih setia-Mu. Haleluya. Atas mujizat-Mu, atas berkat, atas kesembuhan, atas pemulihan. Haleluya.
bersyukur, bersyukur kembali memuliakan Dia. Haleluya. Terima kasih banyak Yesus. Haleluya. 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 Kita masuk doa. Ibu Krismayati berdoa dan saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih karunia yang Kau sudah berikan kepada kami, hikmat marifat yang sudah Engkau berikan kepada kami, kekuatan iman yang sudah Kau berikan kami. Engkau sudah memberikan perbedaan kekuatan yang dari Engkau dengan yang lain Tuhan, sehingga kami mampu menghadapi segala macam permasalahan, pergumulan kehidupan kami satu persatu Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih karunia Engkau. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah memelihara dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku di surga, terima kasih. Ajarkan kami untuk senantiasa merasakan hikmat yang Engkau berikan, untuk merasakan Roh Kudus-Mu yang sudah bercampur dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami untuk senantiasa takut dan menghormati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap dosa kesalahan kami, layakkan kami kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami sudah berterima kasih dengan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami bersama, dalam kehidupan kami satu persatu. Hari demi hari biarlah kehidupan kami semakin hari semakin layak di hadapan Engkau. Ampuni segenap dosa kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap bersyukur karena Tuhan baik. Angkat sekian berjuang terus sampai Yesus datang kembali. Kita akan persembahan yang kedua dan yang ketiga untuk kas tamburin ya, puji Tuhan. Berjuang terus
yang menjadi kerinduan kami jemaat Tuhan di Tunggul Permanu. Terus berjuang sampai napas yang terakhir, sampai Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan pada siang ini yang kami kerjakan bersama, baik yang pertama maupun yang kedua, baik yang ketiga untuk anak-anak kas tamburin. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah terulur. 1/10 kembalikan jemaat-Mu. Siang ini pun juga Tuhan memberkati. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Belum tutup dalam doa. Latihan pujian grup Marta. Lalu doa ya. Pagi sore Selasa doa Komuda, Rabu doa umum Kamis ibadah tengah minggu ya. Lalu doa pelayan Sabtu ibadah Komuda, minggu pagi anak-anak, siang ibadah raya, minggu terakhir ya, kita pakai baju batik ya, terserah baju batik yang warna apa ya, minggu terakhir. Tuhan Yesus memberkati ya, kira yang lain tidak ada, bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Yesus. Pujian yang kita pujikan tadi, yang rapnya apa tadi? Hari ini kali lagi jangan hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah siang ini, awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sudah memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Sudah diberkati oleh firman Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini, Tuhan sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Pelayan-pelayan-Mu pun juga Tuhan memberkati. Tentang latihan pujian grup Marta, Tuhan pun juga memberkati. Selesainya kami pulang, Allah menyertai sepanjang hidup kami. Bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap ada di dalam kesehatan, tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan dalam pekerjaannya, rumah tangganya, keperluannya semuanya, supaya kami tetap belajar bersyukur dan mengucap syukur. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Engkau ya Bapa. Jemaat-Mu Tuhan, sungguh Tuhan yang lahap dalam pemulihan, kiranya Engkau Tuhan yang memulihkan dalam semuanya. Ibu Gembala pun juga Tuhan memulihkan semuanya ya Bapa. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu pada siang ini ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama-sama ya Tuhan. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir bersama-sama pada siang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati pada saudara dan